Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat sebuah karakter yaitu Forky. Oke, langsung saja kita mulai. Teman-teman pilih yang general yang ini. Lalu hapus ketiga objek ini. Nah, agar lebih mudah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah contoh yang saya ambil dari Google. Contoh Forky ya. Teman-teman nanti bisa mengecek linknya di deskripsi. Di sini ada 2 file. Saya akan drag ini ya. Lalu kita atur posisinya, tekan Alt plus G, kemudian Alt plus R. Lalu tekan R, kemudian X. Lalu tekan angka 90 pada keyboard ya. Kemudian yang satunya lagi, kita sesuaikan ya. Lalu kita geser ke belakang sedikit ya. Tekan G, kemudian Y. Nah, seperti ini. Saya akan menyembunyikan image yang ini ya. Seleksi yang ini, yang satu ini ya. Lalu tekan H untuk menghide ya, menyembunyikan yang image yang itu. Lalu masuk ke sumbu Y, geser ke atas. Oke, seperti ini. Lalu tekan Shift A, tambahkan plane ya. Kemudian R, X, kemudian 90. Lalu kita perkecil ya, tekan S. Perbesar pada sumbu Z. Lalu masuk ke edit mode yang ini. Kita seleksi yang di atas ini. Perkecil, sesuaikan pada gambar ya. Klik pada mode wireframe ya. Oke, seperti ini. Sekarang seleksi yang dua ini, yang di atas ini. Kemudian extrude, tekan E, lalu Z. Kita sesuaikan. Tekan S ya untuk memperbesar. Lalu tekan Ctrl plus R. Tambahkan 7 loop cuts ya. Oke, seperti ini. Geser sedikit yang ini ke bawah. Nah, seperti ini. Lalu perbesar, sesuaikan pada gambar ya. Lalu tekan Ctrl plus R lagi, simpan di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian tekan lagi Ctrl plus R, simpan di sini, tambahkan 5 loop cuts ya. Lalu klik. Nah, sekarang klik pada vertex yang ini, klik di sini. Lalu seleksi yang ini. Tahan shift ya. Kemudian geser ke bawah, tekan G lalu Z. Oke, seperti ini. Lalu seleksi yang di atas ini, lalu tekan Shift plus Ctrl B. Tambahkan bevelnya. Scroll mouse ya untuk menambahkan. Oke. Kita seleksi lagi yang ini. Tekan G lalu Z. Nah, seperti ini. Nah, sekarang seleksi yang di tengah ini, yang ini ya. Lalu aktifkan proportional editing. Klik di sini ya.
lalu tekan G, kemudian Y. Nah, seperti ini ya. Lalu kita seleksi semua objek ini, tekan A. Lalu extrude, tekan E. Extrude sedikit saja ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang kembali ke objek mode. Lalu teman-teman tambahkan subdivision surface ya. Naikkan levelnya menjadi 3. Lanjut, kita akan membuat matanya ya. Masuk ke mode wireframe. Lalu tahan shift, lalu klik kanan sini untuk memindahkan kursornya. Lalu tekan shift A, lalu mesh. Kemudian pilih silinder ya. Perkecil. Kemudian tekan R, kemudian lalu X, lalu angka 90. Kita sesuaikan dulu. Lalu tekan slash pada keyboard. Kita perkecil sedikit, tekan S, lalu Y. Lalu klik. Nah, sekarang masuk ke edit mode. Lalu klik pada face. Kemudian tekan Ctrl B. Nah, seperti ini. Lalu masuk ke simbol X. Mode wireframe. Lalu seleksi semua yang ini. Kemudian tekan X, lalu pilih face ya. Lalu kita keluar mode wireframe. Lalu masuk ke sini. Klik pada Edge. Nah, sekarang tekan Alt, tahan Alt ya. Lalu klik kiri. Lalu tekan F. Nah, seperti ini. Kita kembali ke objek mode. Tekan Tab ya. Lalu klik kanan. Pilih Set Smooth ya. Nah, sekarang teman-teman tekan slash lagi agar kembali. Oke, sekarang kita aktifkan magnet yang ini ya. Kemudian klik yang ini. Lalu pilih face. Lalu di sini ada align rotation to target. Kita centang di sini dan di sini proyek. Oke. Nah, di sini masih belum bisa menempel ya. Karena di sini ada titik kuning ini. Kita harus menggeser yang objek ini ke titik kuning yang ini dulu ya. Di sini kita masuk ke edit mode. Kita seleksi semua yang ini, tekan L. Lalu tekan G. Kemudian Y. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu kita boleh kembali ke objek mode. Sekarang dia akan menempel ya. Kita aktifkan dulu magnetnya. Oke. Kita sesuaikan. Masuk ke mode wireframe. Kita geser ke sini. Lalu kita salin yang ini, tekan Shift D. Lalu klik, perkecil. Kita sesuaikan ya di gambar. Oke. Lalu kita salin yang ini lagi. Kita simpan di sini. Kita sesuaikan ya.
Lalu kita salin lagi, perkecil, kita sesuaikan ya. Oke, sekarang kita akan membuat mulutnya. Tekan Shift, lalu klik kanan, lalu Shift A. Sini ada curve, kita tambahkan circle, lalu tekan R, kemudian X, lalu tekan angka 90, lalu enter. Lalu masuk ke edit mode, kita perkecil ya. Sekarang kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali ke objek mode. Kemudian pergi ke sini. Objek data properties. Klik di sini ya. Lalu klik pada geometri. Kemudian bevel. Depth-nya kita tambahin. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan membuat alisnya. Teman-teman, seleksi yang ini ya. Mulutnya yang ini. Lalu masuk ke edit mode. Lalu klik yang ini, draw. Masuk ke sumbu Y. Kemudian wireframe. Kita sesuaikan sama yang ini. Oke, seperti ini. Kita boleh sesuaikan lagi. Oke, seperti ini ya. Lalu kita kembali ke objek mode. Nah, sekarang kakinya ya. Oke. Tekan Shift, lalu klik kanan. Lalu tambahkan silinder ya. Kita perkecil sedikit. Kita nonaktifkan magnetnya dulu. Lalu ke edit mode. Kemudian pilih yang paste. Kita perkecil yang ini. Lalu perkecil pada sumbu Y. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan yang ini. Tekan S, kemudian pada sumbu X ya. Oke, seperti ini. Kita perbesar lagi pada sumbu Y sedikit. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman tekan Ctrl plus R. Tambahkan ya. Lalu cuts-nya. Lalu klik. Lalu kembali ke objek mode. Kemudian tambahkan subdivision surface ya. Nah, sekarang kita akan masuk di sculpting ya. Teman-teman klik pada bagian sini. Lalu perkecil yang biru ini, tekan F. Lalu klik yang ini ya. Lalu tahan, klik kiri tahan. Buat seperti ini ya.
Nah, seperti ini. Lalu kembali ke layout, klik sini. Sekarang kita buat kakinya yang ini. Tekan Shift A, kemudian Mesh, lalu pilih Plane. Kita perkecil. Lalu masuk ke Edit Mode. Kemudian klik pada vertex yang ini. Kita seleksi yang dua ini. Lalu tekan Shift plus Ctrl B. Oke, seperti ini. Lalu masuk ke Face, klik di sini. Kemudian seleksi yang ini. Lalu extrude ya, extrude ke atas, tekan E. Nah, seperti ini. Lalu kembali ke objek mode, tekan Tab. Oke. Kita geser, kita putar ya, tekan R lalu Z. Lalu kita salin saja yang ini, tekan Shift D, lalu X, lalu putar, tekan R, lalu Z. Oke, seperti ini. Lanjut kita akan membuat tangannya ya. Kita hilangkan dulu ini, klik sini, lalu tekan H. Sini saya akan unhide yang ini. Teman-teman bisa mengecek di deskripsi ya, linknya. Lalu geser ke atas. Lalu geser ke atas. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan circle ya, tekan Shift A, lalu curve, kemudian circle. Geser ke atas. Perkecil ya. Lalu teman-teman masuk ke edit mode. Kita miringkan sedikit. Lalu salin, tekan Shift D, kemudian R. Oke, seperti ini. Lalu kita akan gambar lagi. Klik di sini. Lalu kita gambar. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang sebelahnya lagi. Oke, seperti ini ya. Lalu kita akan menggeser ini ya. Kita seleksi, tekan L. Dan yang ini, tekan L di sini. Kita geser, tekan G, lalu Y. Nah, seperti ini. Lalu kembali ke objek mode. Kemudian yang ini, klik di sini ya. Kita tambahkan lagi yang ini depth-nya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita bisa menyembunyikan ini lagi. Tekan H.
Teman-teman bisa lagi mengatur yang ini. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan memberi warnanya ya. Masuk ke sini. Lalu klik yang ini. Lalu saya akan unhide lagi yang ini. Kita mulai dari tangannya ya. Klik new. Lalu base color. Kemudian kita salin ya warnanya yang ini. Klik di sini. Kemudian salin yang ini ya. Seperti ini. Oke. Lalu yang ininya, mulutnya. Klik new. Kemudian base color. Kita salin yang ini. Lalu, nah sekarang teman-teman seleksi yang ini. Kemudian di sini ada objek. Lalu convert ya, convert ke mesh. Klik yang ini. Lalu kembali ke edit mode. Lalu mode wireframe ya, kita seleksi semua yang ini. Kemudian teman-teman klik pada bagian icon plus ini. Kemudian assign. Lalu new. Tambahkan warnanya. Kita salin yang ini ya. Oke, sekarang kita bisa kembali ke objek mode. Lalu matanya ya. Klik new. Lalu kita salin saja yang ini agar cepat ya. Kemudian yang ini. Nah, mungkin cukup sampai sini dulu tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.